Assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini tentang hubungan asmara gitu ya. Itu akan, tapi kalau misalkan kalian nggak berfokus di hubungan asmara, kalian sesuaikan aja energinya di segi yang lain ya. Mungkin di bisnis, usaha, karir, keuangan atau yang lain. Seseorang yang akan buka komunikasi ini tentang apa gitu ya. Itu dan ini general ya, untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description. Di bawah video ini kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja. Ini saya tarik energinya dia ke Capricorn gitu. Seseorang yang akan buka komunikasi di sini gitu. Di sini ada kartu dice ya, ada dadu, permainan dadu gitu. Otomatis untuk awalnya di hubungan kalian mungkin hanya kayak seolah hanya sebagai permainan aja, nggak ada keseriusan gitu ya untuk awal-awalnya dia gitu, dalam memberikan hubungan ke Capricorn gitu ya. Itu, atau mungkin di kehidupan dia kali ya, yang istilahnya di proses kehidupan dia itu kayak naik turun gitu ya, seperti itu bisa juga ya. Itu dan di sini seseorang yang akan datang ke Capricorn ini pada awalnya memberikan energi seperti itu gitu ya. Dan di sini ada the whip ya, ada pecut, tahu pecut nggak ya, ada apa ya, ya pecut ya. Kalau saya bilangnya pecut, nggak tahu untuk di daerah kalian apa gitu ya. Itu gambarnya seperti kayak yang itu loh, untuk penyemangat hewan, itu apa sih namanya gitu. Itu ya, agar bisa lari kencang gitu tuh ya. Kalau di tempat saya itu namanya pecut itu gitu. Itu si dianya akan buka komunikasi ke Capricorn, tetapi kalau sudah mempunyai keinginan sendiri gitu ya. Kalau kayak sudah ada energi yang mendorong dari dalam dianya sendiri gitu ya, itu seperti itu. Dan atau mungkin dengan energi pecut ini juga mungkin bisa saja Capricorn yang kayak apa namanya, kayak menjegal ya, tahu menjegal bahasa Jawa apa sih menjegal, kayak apa ya namanya tuh, lupa ya, mau nyari kata-kata kok ya susah, ini kosakatanya hilang gitu. Kayak gini, harus dipancing dulu gitulah ya, itu untuk istilahnya untuk biar dia bisa buka komunikasi ke Capricorn ini, harus ada pancingan dulu gitu, harus dipecut dulu gitu ya, harus mungkin dari Capricorn sendiri atau mungkin dari orang lain gitu, yang agar bisa dia buka komunikasi ke Capricornnya gitu. Itu mungkin pancingan-pancingan di sini kalau misalkan lewat sosmed ya, mungkin untuk Capricorn ini dulu pasang story mungkin ya di sosmed kalian gitu, atau mungkin pasang caption yang istilahnya memancing dia untuk bisa buka komunikasi ke Capricorn, bisa juga seperti itu gitu ya. Itu, atau ya gimana caranya lah untuk Capricorn bisa menarik dia agar bisa buka komunikasi ke Capricorn gitu. Itu sih, karena dia kalau saya lihatnya orangnya agak susah bicara gitu ya, bukan susah bicara gimana, tetapi nggak banyak bicara, nggak banyak omong gitu, orangnya seperti itu, pendiam gitu. Jadi kalau misalkan mau bicara ke dianya pun juga mungkin Capricorn agak kehilangan kata-kata, kehilangan bahasan gitu ya, seperti itu, karena dia kayak seperti orang yang cuek gitu. Orang yang cuek, nggak banyak bicara gitu ya, orangnya pendiam mungkin seperti itu. Jadi mau buka komunikasi aja juga harus dipecut gitu ya, juga harus dipancing-pancing dulu agar dia buka komunikasi gitu ya, seperti itu gitu. Meskipun istilahnya di sini mungkin dia kayak agak ngerasa
di kehidupan dianya di sini, karena di sini ada energinya maskulin ya, itu di sini kartu ketiga itu kartu maskulin gitu, seorang laki-laki yang nggak kerawat fisiknya atau bajunya gitu ya, itu kusut gitu, ini gambarnya gitu, tapi memegang bunga gitu. Dia itu sebenarnya ingin buka komunikasi ke Capricorn, ingin memberikan kebahagiaan, hadiah, kejutan atau apapun itu dengan bunga tersebut gitu ya. Cuman mungkin dia kurang percaya diri kali ya. Seperti itu, kayak kurang percaya diri karena keadaan dia, situasi kondisi dia yang memberikan energi seperti itu gitu ya. Itu jadi kayak mungkin karena hal itu kali ya, untuk membuka komunikasi ke Capricorn agak ngerasa insecure gitu, seperti itu. Jadi harus Capricorn nih yang memberikan pancingan-pancingan terlebih dulu gitu ya, itu dengan cara bagaimanapun gitu ya, seperti itu. Atau mungkin mencari teman yang agar bisa dia membuka komunikasi ke Capricorn, bisa juga ya, agar lebih secure lagi gitu untuk memberikan hubungan ke Capricorn, bisa juga ya. Itu sih orangnya seperti itu, meskipun dia ada kesetiaan di sini gitu, ada karakter the dog di sini ya. Dia seseorang yang setia sih ini orangnya gitu. Cuman mungkin kayak kurang pede mendekati Capricorn gitu. Itu, dan di sini kalau dia sudah untuk Capricorn, karena di sini mungkin energi Capricorn yang mungkin cantik kalau wanita ya, kalau laki-laki yang mungkin tampan gitu, itu jadi dia mungkin insecure-nya di situ gitu, mungkin dari karir keuangan yang mapan juga gitu ya, itu seperti itu. Akan tetapi dia ingin adanya perubahan di sini ya, ingin adanya perubahan di dianya sendiri untuk bisa lebih menyamakan satu frekuensi dengan si Capricorn gitu, agar bisa dia secure dengan hubungan bersama Capricorn gitu ya. Dia berusaha untuk itu karena dia setia gitu, dan dia berusaha untuk menjadi feminin yang cantik di sini gitu. Ini hanya energi ya, feminin maskulin itu energi gitu. Jadi untuk kalian yang laki-laki atau perempuan gitu ya, mempunyai energi seperti ini gitu ya, sesuaikan aja di situ gitu. Dan di sini dia berusaha untuk memperbaiki diri, mempercantik, mempersukses diri gitu ya, agar bisa satu frekuensi dengan si Capricorn. Otomatis dia akan siap membuka komunikasi ke Capricorn kalau keadaan dia sefrekuensi dengan Capricorn gitu ya, itu. Dan ini membutuhkan pecutan, membutuhkan pancingan-pancingan kalau misalkan Capricorn ingin dia buka komunikasi gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada the cloud ya, ada mendung gitu, mendung gelap, tetapi ada sisi terangnya, ada matahari juga di situ. Jadi dia mengalami mungkin ada sisi kegelapan di dianya, sisi ada permasalahan di dianya gitu, dan dia ingin adanya jalan keluar, jalan terang, ada sinarnya gitu ya, itu. Jadi saat ini dia lagi bergulat di situ gitu, makanya dia untuk di tubuhnya ini kayak nggak kerawat, kusut gitu ya, itu karena dia ada permasalahan di sini. Kalau saya lihatnya ya, ada permasalahan yang harus dia selesaikan, harus ada jalan keluarnya, ada penerangnya gitu. Di energinya dia dengan cloud di sini gitu ya, itu. Dan di sini ada the three, dia spiritualitasnya kuat sih kalau saya lihatnya ya, spiritualitasnya kuat, insting, intuisi, feelingnya kuat gitu ya, itu. Dan di sini kayak seperti mungkin agamanya juga kuat gitu ya, itu. Yang pasti spiritualitasnya kuat lah si dianya gitu. Dan dia ini kalau dari segi ilmu, segi intelektualnya gitu ya, itu dia seseorang yang
pinter sih gitu, seseorang yang pinter, cerdas gitu. Akan tetapi dia tidak memperlihatkan itu ke orang banyak gitu ya, dia simpan aja untuk diri sendiri gitu. Seperti itu sih, karena dia mempunyai karakter yang rendah hati gitu, yang tidak menyombongkan diri gitu, meskipun punya, meskipun bisa gitu ya. Seperti itu sih, dan dia dengan spiritualitas tinggi ini, dia seseorang yang bisa mengayomi orang-orang tercinta gitu. Seperti itu sih sebenarnya gitu. Cuman mungkin karena ada permasalahan ini kali ya, kayak dia ini seperti insecure aja untuk kehidupan dianya sendiri mungkin, atau mendekati atau membuka komunikasi ke Capricorn, seperti itu energinya gitu, karena ada permasalahan-permasalahan di sini gitu. Itu. Akan tetapi kalau dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri secara clear, ada sinar, ada jalan terang gitu ya, itu maka dia akan lebih memperkuat hubungan ke Capricorn lagi dengan energi jangkar di sini ya. Itu akan memperkuat hubungan lagi agar hubungan bisa berhenti di titik yang dia inginkan, yaitu pernikahan gitu kan ya. Seperti itu, dia ingin membuka komunikasi nantinya kalau dia sudah benar-benar sisi spiritualitas, energi sefrekuensi dengan Capricorn gitu ya, itu dia benar-benar ada keseriusan untuk memberikan komunikasi yang lebih serius gitu, untuk memperkuat hubungan gitu ya. Kalau jangkar itu kan untuk menghentikan kapal ya, jadi istilahnya menguatkan kapal untuk berhenti kan gitu. Makanya dia di sini lebih ke ingin memperkuat hubungan dengan Capricorn nantinya ke depan gitu ya. Komunikasi ini benar-benar komunikasi yang serius nanti kalau dia bisa buka komunikasi gitu ya, dia akan buka komunikasi itu gitu. Dan di sini juga ada kompas, dan arahnya otomatis kan menuju ke Capricorn ya, itu kompasnya di sini. Dan kalau saya lihatnya tinggal menunggu waktu sih, arah kompas ini kapan gitu untuk menuju ke Capricorn gitu ya. Itu jadi hanya istilahnya dia membutuhkan waktu, atau mungkin arahan-arahan untuk dianya gimana cara buka komunikasi ke Capricorn gitu ya, dan waktunya kapan. Nah itu dia pikirkan itu gitu ya, yang ada di energinya dia seperti itu. Cuman mungkin belum saat ini kali ya, karena dia lagi ada permasalahan, lagi mencari jalan keluarnya gitu. Dan nanti kalau kompasnya sudah benar-benar mengarah ke tempatnya Capricorn, dia akan memberikan ini, the ring ya, akan memberikan komitmen pernikahan gitu, komitmen keseriusan yang pasti kan ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian hubungan masih taraf pendekatan gitu ya, kalau kalian sudah siap adanya pernikahan ya, dia otomatis akan ada keseriusan untuk komitmen menikah gitu ya. Itu jadi di sini seseorang yang akan buka komunikasi ke Capricorn itu mempunyai energi seperti ini ya, karakternya begitu gitu. Itu ini secara garis besar ya, karena saya ambil sedikit kartu di sini, dan untuk kalian yang general jadi umum ya, dan kolektif general jadi mungkin hanya 1-2 atau mungkin semuanya juga. Kalau kalian resonate, ini readingan untuk kalian dari energinya dia, seseorang yang akan buka komunikasi ke Capricorn, seperti itu ya. Itu oke, saya rasa cukup, semoga kalian paham. Kita ketemu dengan video saya yang lain Capricorn, dan assalamualaikum, bye.